Alright, selamat siang, shalom teman-teman kompak ya, sahabat kompak lovers ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di podcast kompak siang ya. Ruang inspiratif yang menghadirkan kisah-kisah nyata tentang kasih Tuhan yang mengubahkan hidup manusia. Hari ini Senin 19 Mei 2025 tepat pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ya, kita akan mendengarkan satu kisah yang sangat menyentuh hati ya, dengan temanya ya sejak ini luar biasa ya. Tuhan tidak pernah menyerah. Kisah pertobatan dari Pak Eko Witono, orang dari Tengkalik ya. Narasumber kita Bapak Eko Witono ini lahir dari keluarga yang latar belakangnya iman yang berbeda ya toh. Ayah yang belum percaya ya, dan ibu yang sudah percaya, dan ibunya rajin untuk berdoa ya. Sejak usia 10 tahun ini Pak Eko mulai menjauh dari iman. Tadinya ya ikut ibunya ya, sekolah minggu segala macam ya. Tapi sejak usia 10 tahun ini Pak Eko ini hidup dalam dunia yang penuh pergaulan yang bebas ya, rokok, minuman keras. Tapi ternyata Pak, teman-teman ya, yang di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel ya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar. Wow, keren. Ini dia ya, kita akan lihat bagaimana ceritanya. Tahun 2008 doa sang ibunya Pak Eko mulai menunjukkan hasil. Ibunya Pak Eko ini berdoanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, enggak, bertahun-tahun. Coba bayangkan, bertahun-tahun ya, dengan ketekunan, taatan ketekunannya, sehingga ada hasilnya. Hasilnya apa? Pak Eko kembali ke gereja, tapi hanya sekedar orang percaya ya, rutinitas ya, abal-abal. Kenapa abal-abal? Nanti kita tanya sama dia ya. Roh Kudus belum cukup menyentuh hati Pak Eko ya, yang masih keras ya, bahkan rutinitas agama belum menyentuh hatinya, sampai akhirnya tahun 2017 ya, Tuhan izinkan sebuah pergumulan ya. Pergumulan apa? Kesehatan ya Pak Eko ya. Kesehatannya, dan di titik itulah pertobatan sejati terjadi. Hidup Pak Eko dipulihkan, karakternya diubahkan. Wow. Pak Eko ini memang luar biasa ya. Dari orang tidak percaya Tuhan, tapi sekedar abal-abal ya. Ya, asal-asalan. Tapi sekarang dipakai Tuhan dalam pelayanan ke manusia, gereja. Ya, teman-teman kompak, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup siapapun ya. Bahkan saat manusia itu menyerah pada dirinya sendiri. Yuk, siapkan hati kita dan mari kita sambut bersama-sama narasumber kita, Bapak Eko Witono. Tadi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang baru setiap pagi. Kami bersyukur karena hari ini Bapa kembali memberikan kesempatan bagi kami anak-anakmu di virtual Zoom podcast kompak ini untuk berbagi kasih, kebenaran, dan kesaksian melalui podcast kompak siang. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir dalam tangan kasih. Kiranya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, urapi narasumber kami Pak Eko Witono yang akan membagikan kisah nyata hidupnya. Bagaimana Bapak ya Tuhan tidak pernah menyerah mengejar Pak Eko hingga Pak Eko kembali kepadamu. Biarlah setiap kata yang keluar bukan sekedar cerita, tapi menjadi benih kebenaran yang menguatkan, menghibur, dan membawa banyak jiwa makin mengenal Engkau.
pimpin juga kami semua yang terlibat agar podcast Kompak Siang ini berjalan dengan lancar, penuh sukacita dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah mulai banyak nih. Ada Ibu Ati dari Nias Utara. Selamat siang Ibu Ati. Ada Pak Karel baru masuk. Oke, saya kasih co-host dulu Pak Karel. Selamat siang Pak Karel. Selamat siang Sidoarjo. Ada juga ada juga Mama Ita dari Depok. Ya, selamat siang Mama Ita. Ya, kita bergabung ya. Nah, di YouTube channel sudah mulai satu-satu sudah mulai masuk. Oke, ada yang kasih komentar kelihatannya. Oke, teman-teman yang di YouTube channel, jika berikan komentar, jangan ditulis di kolom komentar karena saya tidak bisa baca. Jadi kalau bisa dikirim lewat WA ya, WA saja 0851 3373 7622. Nanti kita akan bacakan komentarnya. Oke, terima kasih teman-teman di YouTube channel. Oke, terima kasih. Jadi hari ini ya podcast Kompak. Kompak itu saya jelaskan ya, ulang-ulang. Kompak adalah komunitas sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi the highest authority, ya, otoritas tertinggi adalah Alkitab. Ya, bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Jadi semua harus tunduk pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Alright, teman-teman yang sedang di YouTube channel boleh membagikan link Zoom ini kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar semua orang banyak diberkati dengan kesaksian Pak Eko Witono yang luar biasa ini nanti ya. Oke, sehingga banyak orang diberkati sesuai dengan amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. Alright, saatnya kita akan undang Pak Eko ya. Saya masukkan ke layar utama ya. Spotlight for everyone Pak Eko. Alright, Pak Eko sudah masuk di layar utama. Oke, ya. Selamat siang Pak Eko, apa kabar? Terima kasih ya kehadirannya Pak Eko ya dalam kesibukannya, luar biasa ini Pak Eko ini. Banyak pelayanannya, tapi saya berhasil mengundang ya hari ini. Berhasil mengundang ya karena ya Pak Eko berkenan untuk hadir, ini adalah suatu anugerah. Alright Pak Eko, bisa berikan perkenalan sedikit ya, secara singkat keluarga ya, istri, ya. Shalom Pak Andre. Silakan, monggo. The time is start now. Pak Andre, the floor Bapak is yours. Yang sudah hadir. Saatnya Kompak Siang bicara. Monggo Pak Eko. Shalom Pak Andre. Halo. Juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Puji Tuhan. Diperkenalkan, saya Eko Witono. Lengkapnya saya dari Kota Malang. Tepatnya di Sengkaling, jadi antara Malang dan Batu. Ya, saya sudah berkeluarga, punya 1 istri, 5 anak. Tuhan, itu mungkin perkenalan singkat saya. Dan berkati. Ya, oke. Bisa ceritakan saudara kandung Pak Eko, apakah sudah orang percaya atau masih belum jadi orang percaya? Ya, silakan. Enggak. Maaf Pak, suaranya Pak Andre mengecil. Oh, suara saya mengecil ya? Tes, 1, 2, 3. Oke, ya Pak, bagaimana Pak? Ya, bisa ceritakan saudara kandung Pak Eko berapa orang? Apakah sudah orang percaya atau bagaimana? Silakan. Monggo. Oh ya, jadi saya 3 bersaudara dan 4
4 bersaudara, 3 saudara kandung, 1 saudara angkat, eh, dan 3 cowok, 1 cewek, dan semuanya udah berkeluarga. Ibu saya, puji Tuhan, masih sehat. Saat ini usianya sudah 75, dan ya beliau adalah ya satu orang tua kami yang tertinggal. Kalau almarhum Bapak sudah meninggal lama dari tahun 94. Oke, Pak ya. Sekarang Ibu ada di mana? Ikut sama Pak Eko atau di tempat lain, di kota lain? Ya, Ibu tinggal sama di Kota Malang, tapi ikut bersama adik saya yang perempuan di Oke, Jalan Tidar di Malang. ya. Oke, ceritakan Pak Eko perjalanan imannya. Apa ceritanya? Kok apa naik turun ya? Kelihatannya naik turun ini. Apa ceritanya ini Pak? Ya, 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 saya lahir eh, sebagai orang Kristen, dan di usia kebetulan almarhum Bapak itu non-Kristen, eh, dan pada usia 10 sebentar Pak. kan. Sebentar sebagai seorang suami dan kepala keluarga, imam. Kok anaknya ikut Kristen? Apa nggak ada komplain Pak waktu itu sama bapaknya Pak Eko? Ya dong, saya kan Mung- imam, kepala keluarga. Kenapa ini Eko kecil ini kok jadi orang kafir? Apa cerita? Silakan. ya, Ya. mungkin itu adalah kesepakatan dari orang tua kami, Oh, ya, mengizinkan anaknya untuk memilih ya eh, mengikuti pilihannya keyakinannya masing-masing. masing-masing. Ah, oke. Ya, ya. Oke. Dan di usia 10 saya menyeberang keyakinan ke perahu lain. Perahu lain. Oke, Ya, very good. ya. Ini istilah baru. Perahu lain. Dengar teman-teman. Ini, Jadi ini mengarungi hidup bahasanya orang naik perahu Sentani. lain. Perahu lain. Ya, Oke, bagus tuh. Oke. dan sebentar saja, cuma 29 tahun. Us. Jadi naik perahu lain 29 tahun ya. Ya, Oh, ya. dan Apa yang menyebabkan kok menyeberang ke perahu lain? Apakah karena pergaulan atau ada paksaan atau apa? karena masih usia 10 tahun, jadi mungkin lebih pada ya di saat itu kira-kira ini ya, kalau memori saya putar kembali. Jadi mungkin karena di lingkungan pergaulan saya banyak yang non-Kristen, jadi melo-meluan gitu ya. Ah, oke, Ikut-ikutan. oke, 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 bagus. Oke. Jadi karena pergaulan ya. Jadi sesuai dengan Ya, firman Tuhan ya, pergaulan yang buruk merusak perbuatan. Ya, oke, lanjut Pak. Silakan. ya. Dan eh, di tahun 2008 saya kembali menjadi anak Tuhan. Itu seperti tadi Pak Andri sampaikan. Dan juga setelah saya eh, kaji, saya evaluasi kenapa saya bisa kembali menjadi anak Tuhan. Itu adalah berkat doa ibu saya yang terus-menerus. Sehingga karena yang terhilang tidak hanya saya, tapi juga adik saya yang bungsu. Ya, Cuman saya lebih lama, kira-kira itu. Sehingga berkat doa ibu saya lah, sehingga kami kembali boleh Tuhan izinkan menjadi orang percaya, dan ya, kita mendapatkan bagus. boleh berkemenangan, mendapatkan keselamatan. Amin. Coba perhatikan teman-teman ya. Kuasa doa itu sanggup mengubah dunia. Coba seorang ibunya Pak Eko, dia berdoa terus untuk Pak Eko supaya Pak Eko kembali lagi ke perahu yang benar, ya enggak? Saya pakai istilah perahu yang benar, perahu. Oke. Nah, apakah karena hanya karena doa Pak? Atau ada yang lain yang mendorong Pak Eko kembali ke perahu yang benar? Silakan. Ya. Kalau untuk kembali, yang utama ya, dan mungkin satu-satunya ya karena doa ibu.
kalau kembali menjadi anak Tuhan. Jadi doa ibu yang luar biasa. Tapi kalau kemudian bertumbuh iman, nah itu eh, penyebab atau apa yang men-triggernya hal yang lain. Kira-kira begitu. Hal-hal lain yang dari Tuhan yang berikan, izinkan untuk berikan saya aktivitas, ladang pelayanan di antaranya begitu. Sehingga di situ menjadikan dasar untuk bertumbuhnya iman saya. Tapi kalau untuk kembali menjadi anak Tuhan adalah berkat doa ibu. Amin. Ya, Pak Eko, apa yang ada di pikiran Pak Eko waktu itu? Ya, waktu di perahu yang lain, itu menyeberang ke perahu yang lain. Aduh, bicara mengenai perahu. Pikiran Pak Eko waktu itu. Kenapa dia Ya, menyeberang? Kan ibu sayang banget sama Pak Eko kelihatan. Kok menyeberang ke perahu yang lain? Ngapain gitu? Apa yang ada di pikiran waktu itu? Waktu itu ya. Gak apa-apa, silakan. ya, saya menyampaikannya ini adalah apa yang saya lakukan di kala saya naik perahu lain. Jadi seperti karena saya orang Jawa, di Jawa itu ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar dalam hidup. Ini sebagai satu filsafat ya, filsafat di Jawa dalam Molimo. Ya mungkin Oh, Bapak Ibu yang ini tahu. Jadi itu semua oke. sudah, itulah yang saya menjadi warna dari kehidupan saya di saat itu. Oh, maksudnya Bagaimana? maksudnya waktu Pak Eko di perahu yang lain, Pak Eko menjalankan molimo itu kah? Ya, dengan ladang. I don't know how to say now. Saya minta bantuan Pak Karel ini apa yang terjadi, Pak. Teman-teman sudah tahu toh molimo itu saya nggak perlu jelaskan lah. Oke, Ya, menarik sekali nih Pak Eko nih. Ya oke. Apa yang menyebabkan Pak Eko kembali ke perahu yang benar? Nah, selain doa ya. orang tua, doa ibu, tapi kan ada pemicunya mungkin dari melihat temannya yang mungkin ada perubahan karakter apa selain doa ibu bisa cerita. Awalnya ya hanya dari doa ibu dan Ya. di saat saya kembali jadi anak Tuhan, ibu saya cuman membekali saya satu, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Wah, Matius 6:33 ya, keren. Oke, very good. Dan selanjutnya yang saya lakukan, saya hanya taat. Taat dalam pengertian ya minggu ke gereja. Ya, Dan itu pun tidak dengan cara yang benar. Jadi semisal ini yang saya lakukan. Seringkali di saat firman Tuhan saya itu keluar untuk merokok. oh, oke oke oke. Masih molimonya ya, masih masih ada ya molimonya Ya, ya. kasih ya itu salah satu ini. Nah, Ya. sampai tahun 2017, Pak, itu saya lakukan begitu saja. Jadi istilahnya ya saya jadi orang Kristen abal-abal ya. Ya ya. Oke, ya. Eh, waktu Pak Eko kembali sadar, apa komentar ibu Pak Eko waktu itu? Enak, kok jadi orang apik kah? Apa gitu? Bagaimana komentarnya ibu? Kan tadinya kan Eh, mau limo apa-apa dilakukan, minuman keras, merokok, segala macam dilakukan, tiba-tiba wah sadar, bertobat. Apa komentar ibu waktu itu? nah, Hmm. di saat kembali jadi anak Tuhan sampai tahun 2017 itu, saya masih diliputi pergumulan. Jadi sehingga seringkali juga, waduh, jadi orang Kristen kok ya gini. Dari segi finansial, saya mengalami ya bisa masuk dalam kategori keterpurukan. Jadi dalam urusan-urusan di duniawi ini malah saya rasakan ini ya, ya saya mengalami keterpurukan. Nah, namun ya sekali lagi, saya setelah berjalannya waktu, saya bisa simpulkan berkat doa ibu saya yang Amin. terus-menerus, Ya. sehingga saya bisa bertahan, sehingga
mungkin kalau saya terjemahkan sampai saya bisa menemukan yang ibu saya pesankan, carilah dulu kerajaan Tuhan. dan Ya itu kebenarannya. di saat itulah baru saya bisa menilai, menyimpulkan bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan itu nyata. Iya. Jadi di saat kita ini dan nyatanya itu sekalipun Tuhan izinkan dari segi finansial, ilustrasi saya adalah Tuhan izinkan saya hidup berkelimpahan menurut saya. Yaitu adalah saya diperkenankan hidup pas-pasan. Pas Hmm, butuh, pas Tuhan pas ada. sediakan. Pas butuh, Amin. pas Tuhan sediakan. Ya, Pak Eko kan pasti bertanya, ya toh, saya anak Tuhan, kenapa saya kok jadi susah, kok hidup kok nggak enak pas-pasan, orang lain nggak kenal Tuhan, ya orang tambah lama tambah kaya, tambah sehat, kok saya anak Tuhan hidup benar nggak mau limo, kok saya pas-pasan, orang lain nggak kenal Tuhan, bahkan menolak Tuhan, yang hidupnya makin lama makin kaya. Apakah ada pikiran seperti itu, Pak? Silakan. Jadi karena bahasanya ibu saya itu kata carilah ini menjadi Oh, satu motivasi. Jadi menjadi satu motivasi kok bahasanya carilah. Berarti kalau apa yang saya alami ini belum ketemu ini gitu. oke, Jadi oke. saya termotivasi untuk mencari terus sampai sampai penasaran istilahnya sampai titik mana ini saya bisa menemukan kerajaan Allah ini. Ah, Yang disebut kerajaan Allah itu seperti apa? seperti Ya, apa? Oke, nah, kata carilah gitu, ya, yang memotivasi. ya, oke, Pak. Ada banyak orang sudah ya. Ada Ibu Melani, selamat siang Depok. Pak Ngapurono, Tayupati, selamat siang. Ada Ibu Joyce, Joyce Domenak, selamat siang Ambon. Apa kabar? Sudah banyak masuk dah tanpa terasa ya. Kita mulai jam 12 ya teman-teman. Kalau boleh kita akan senang sekali, kita selalu on time. Jam 12 kita akan jalan ya. Jadi kalau boleh sebelum jam 12, kalau boleh ya, kalau tidak ada kesibukan. Ya oke, kalau ada kesibukan ya terlambat gitu, ya bisa ikutin di YouTube-nya ya. Oke, Pak Eko, oke saya kembali. Pak Eko, waktu Pak Eko kembali bergabung kepada uh, anak Tuhan, bagaimana? Ada tantangan terhadap keluarga besar dari Bapak. Dan keluarga besar dari Bapak kan dari perahu yang lain kan? Ya enggak? Ada tantangan, ada masalah, ada problem dari keluarga besar dari pihak Bapak. Bagaimana? Silakan. Ya, awal memang itu menjadikan sikap saya di dari sampai 2017 itu jadi 9 tahun ya. Hmm, 2008 sampai 2017 saya jadi orang Kristen apa-apa. Selain saya hanya taat mengikuti rutinitas gereja, saya sering mengingkari. hmm. Istilahnya kalau ditanya mungkin istilahnya nggak ngaku kalau saya orang Kristen. Oke, oke. Nah, jadi Ya, karena saya pun juga merasakan ada mendapatkan perlakuan di kota gitu, ada pada mungkin dari komunitas teman-teman bisa sekolah, alumni sekolah, apa ya. oke. Ya, itu yang saya rasakan gitu. Sehingga di situ saya pun sendiri masih sering melakukan pengingkaran ya. Ya, pengingkaran. Lalu kapan Pak Eko berani memproklamirkan diri ya, terhadap komunitasnya Pak Eko yang tadinya berseberangan lah perahu yang lain, berani memproklamirkan diri atau mendeklarasikan jadi saya adalah di perahu yang ini, bukan di situ gitu loh. Jadi kapan kira-kira uh, titik balik itu ada? Silakan. Ya, jadi di tahun 2017 17. seperti tadi di awal Pak Andre menyampaikan itu adalah turning point.
turning point. titik balik saya, Oke. di mana melalui eh, saya mengalami gangguan kesehatan. Hmm. Jadi pembuluh darah saya pecah, tapi bukan karena tensi, tapi karena itu namanya varises esophagus, jadi di saluran pencernaan. Dan itu adalah akibat dari cara hidup lama yang Nah, dampak ya, dampaknya sekarang ya, itu maksudnya. Oke, puncaknya itu di 2017. 17. Dan Oke. saat itu sebenarnya pelanggaran yang saya lakukan yang terkecil tapi paling susah ya itu merokok itu berhenti. Oke. Nah, di saat itu eh, seiring berjalannya waktu itu yang saya rasakan paling terasa kalau saya ke gereja atau dimanapun saya mengikuti ibadah, saya mendengarkan firman Tuhan itu eh, mudah nyantolnya bukan karena mudah nyantol. Sebenarnya waktu mendengarkan gitu aja. Tapi nggak lama setelah itu saya ketemu teman yang mana kemudian saya bisa sharingkan, saya jadi teringat, oh tadi firman Tuhan ini, dan itu saya luncurkan ke dia. Itu yang paling terasa, Pak. Pada saat itu Waduh. sebenarnya saya sudah mendeklarasi, saya menyampaikan ke gembala saya juga, Pak, saya mau pensiun. Saya sudah nggak ingin kerja cari duit. Kalaupun saya beraktivitas, yang jelas bukan untuk cari duit. Dan Bapak Ibu Gembala saya cuma senyum aja gitu. Ya, saya sendiri saya mau sekolah Alkitab tuh sampai gitu. Oke. Waktu itu begitu. Oke. Titik balik saya itu. Oke. Mau sekolah Alkitab, apakah itu terpenuhi sekolah Alkitab? Atau sekedar sekedar Belum wacana? ada wacana, Ada tapi wacana. belum sampai saat ini karena ternyata Tuhan izinkan rancangan Tuhan sepertinya bukan itu karena Tuhan sediakan saya kegiatan pekerjaan seperti yang sebelum-sebelumnya saya lakukan. Namun di sini ada kasus spesial yang benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam kegiatan saya, Wow. Oke. yaitu cara saya mendapatkan pekerjaan itu tidak seperti dulu saya harus bikin proposal, bahan presentasi, tapi ini seakan-akan sudah terhidang di depan mata dan saya mengalami banyak kemudahan pertolongan dari Tuhan. Dan di situ saya jadi bisa memberkati orang dengan memberi pekerjaan salah satunya itu. Wow, keren. Ya. Oke. Ya, Pak Eko. Ini menarik ya. Nah, pengalamannya Pak Eko. Lain dari yang pada lain. Teman-teman, perhatikan ya. Ya, ada problem kesehatan yang akhirnya turning point-nya di situ. Ya. Selalu ada harga yang harus dibayar terhadap apa yang dilakukan di masa lalu kan. Ya, dampaknya sekarang ya pembuluh darahnya segala macam ini itu ya gara-gara yang dulu molimo itu ya enggak ya selalu ada harga yang harus dibayar ya nggak ada yang gratis ya enggak di dunia ini nggak ada yang gratis ada yang harga yang harus dibayar. Oke Pak Eko, nah sementara itu apa komentar dari ibu yang selalu mendoakan Pak Eko terhadap sepak terjangnya Pak Eko ke gereja lah, ada kerjaan inilah, apa komentar dari ibu? Ya, kalau yang saya rasakan doa ibu saya itu nggak pernah berhenti Oke. karena tidak berhenti di situ saja. Saya mengalami titik balik dan berjalannya waktu itu. Karena seiring berjalannya waktu itu Tuhan sediakan ladang-ladang pelayan Amin. Ya. yang menjadikan saya bertumbuh. Nah, di awal itu ada eh, yang menjadi motivasi saya. Yang pertama dari ibu gembala saya. Hmm. Itu begitu nyantol pertama dan itu menjadi satu tolok ukur atau motivasi saya menjalani itu. Itu hanya terdiri dari dua kata yang terdiri dari empat huruf yang sama, yaitu buah, ubah, dan buah. No.
Muncul dan Jadi berbuah. Oke. itu adalah menjadi doa saya sejak saat saya menerima eh, itu menjadi satu rema dalam diri saya bahwa doa saya adalah setiap hari saya ingin diubahkan, diperbarui hidup saya. Dan Amin. saya ingin Tuhan izinkan saya diberkati untuk berbuah dengan cara saya diberkati, saya bisa menjadi saluran berkat. Oke. Ubah dan buah. Itu. Dan yang kedua dari teman jemaat gereja di saat komsel. Hmm. Nah, itu juga menyemangati saya bahwa kualitas kekristenan seorang bukan dari berapa lama dia menjadi orang Kristen. Iya. Itu cukup menjadi motivasi awal saya menjalani hidup selanjutnya. Oke. Bukan berapa lama kita jadi orang Kristen, tapi berapa buahnya, ya enggak? Oh, keren keren ya. Oke, karena kalau tidak berbuah apa? Kapak sudah tersedia di akar pohon, siap untuk ditebang, Pak, dibakar. Ah, itu dia ya. Kalau sudah dibakar, apa yang terjadi? Matius 7 ayat 21 sampai 23 akan muncul nanti. Ya. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 sampai 23 muncul. Oke, very good. Menarik ya. Ya, Pak Eko. Pak Eko kan sudah mengalami turning point, nah, titik balik. Pasti rohnya on fire, ada perubahan karakter, ada apa on fire ya, keberanian. Nah, pernahkah Pak Eko menceritakan siapa Yesus kepada orang yang ya, belum kenal dan bagaimana ceritanya? Silakan. ya. Jadi seiring saya ya tadi saya berhenti merokok itu saya simpulkan itu badan saya Oh, itu eh, menjadi lebih kudus. amin. Kira-kira begitu. Ini analisa saya. Sehingga di saat Oke. saya kalau menerima, mendengar firman yang saya katakan tadi, saya mudah menyampaikan ini juga karena kekudusan badan saya. Sehingga di situ rohani saya bertumbuh, iman saya bertumbuh. Nah, pengalaman pribadi dalam mengalami perubahan karakter. Sehingga di situ ya termasuk di antaranya saya bisa menjadi teladan minimal bagi keluarga saya, anak istri saya. Amin. Dan itu adalah sesuatu yang berharga karena di situ Tuhan berikan kesempatan saya melakukan perubahan yang dimulai dari diri saya. Hmm. Dari diri saya mengalami perubahan berdampak ke keluarga saya, anak istri Hmm. saya. Oke. Nah, bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Nah, itu karena di antaranya Tuhan izinkan saya bisa ada kesempatan untuk berkomunitas yang positif Amin. dalam wadah-wadah organisasi dan ini bervariasi dari wadah yang hanya dia berlaku umum untuk membantu kaum urban. Ini ada suatu yayasan di Jakarta yang saya dilibatkan untuk pelayanan di Malang untuk kaum urban, jadi bencana alam segala macam. Nah, di situ kan menjadikan saya bertumbuh Oke. kasih ke orang lain ini jadi memberikan wadah untuk saya menyalurkan kasih. Yang selanjutnya ada satu wadah yang dia penjangkauan jiwa yang khususnya untuk kaum pria bisnismen. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kaum pria bisnismen di sini. Sebenarnya kenapa saya bisa ini ya Tuhan. Saya ini Tuhan kok saya nggak mencari-cari, tapi Tuhan udah sediakan. Ini loh ada Amin. wadah kamu dan kamu bisa masuk dan ternyata saya merasakan di situ bisa bertumbuh. Nah, untuk ada yang lain adalah di mana di situ saya bisa dengan melalui kesaksian hidup saya, termasuk di antaranya saya bisa menyampaikan kabar baik yang dalam bentuk lain. Nah, ini ada wadah yang pergerakannya itu memang silent mission, jadi tidak membuka panggung. Jadi pekerjaan kita hanya menabur saja, kita tidak tahu kapan kita menuai. Nah, di situ ya itu melalui secara fisik kita membagikan Injil gitu. Nah, itu menjadi satu sarana. Salah satunya itu selain kita bisa ada di situ programnya yang namanya kita personal sebagai testimoni personal.
kita bisa memberikan kepada yang non-Kristen, di mana mereka bisa terima, dan itu menjadi satu tantangan buat kita. Jadi secara tidak langsung, seperti ya kebetulan belakangan ini khotbah dari Bapak Gembala saya di beberapa minggu ini adalah tentang eh, amanat agung. Oh iya, Jadi oke. saya merasa, oh berarti saya nggak salah ini. Karena di situ pergilah. Jadi saya harus berbuah keluar gitu. Tidak hanya Amin. melulu di dalam gereja. Ya, Kira-kira begitu. oke. Ya, Pak Eko, saya dengar istrinya bukan orang Jawa, tapi orang Toraja loh, teman-teman. Apa ceritanya? Apa Pak Eko pernah pelayan ke sana atau bagaimana nih? Orang Toraja ini susah loh. Ya, jarang loh orang Toraja di Jawa nih, ya nggak? Nah, apa ceritanya? Bisa ceritakan sedikit? Iya. Ya. Kami berkenalan di satu pulau kecil di Yapen Waropen, namanya Pulau Serui, di Oh, bawahnya Pulau Biak di bentar, Papua. bentar. Pak Eko pernah pelayanan ke Papua ya? Bukan pelayanan, Pak. Jadi dulu karena pekerjaan, jadi Oh, saya bisa dari banyak-banyak tempat di Indonesia yang saya ditugaskan di sana. Salah satunya oke, ya kebetulan di Serui. oke. Ya Tuhan izinkan saya bisa menemukan tambatan hati Oh iya, oke, oke, di oke. pulau terpencil. Iya, iya. Oke. Jadi, ya anak Tuhan, Toraja, sekarang ada di Sengkaling nih Pak ya? Tenggaling. Oke. Mantap, mantap Pak. Ya, oke Pak Eko. Adakah orang-orang yang tadinya ya, di komunitasnya Pak Eko, ternyata Pak Eko nyebrang ke komunitas lain? Ah, pasti Pak Eko pasti dibenci dong. Nah, adakah yang seperti itu? Gimana Pak? Maaf, kurang jelas. Oke, adakah Pak Eko kan tadinya di komunitas yang di perahu lain, ya toh? Ya, Pasti sudah kadung nyaman sama teman-temannya. ya. Nah, tiba-tiba Pak Eko nyebrang ke perahu yang lain. Nah, pasti dong yang sahabat-sahabat Pak Eko pasti dong membenci, mungkin memfitnah. Adakah ya seperti itu, Pak? Silakan. Ada Pak, terutama Hmm, di saat awal, yaitu saya sampaikan tadi, saya merasa dikotakkan. oke, Ada Pak, oke. Ya. tapi Tuhan gantikan. Jadi circle saya yang lama itu saya merasa sekalipun dikotakkan, saya tidak merasa eh, kecewa atau ini karena Tuhan gantikan dengan satu circle lain yang lebih besar, lebih baik, dan itu menjadikan ya mungkin kalau inilah yang disebut namanya hidup dengan diliputi damai sejahtera ini, oh kayak gini ya, Ah, oke. Iya, iya, menarik. dalam Wah, kenyamanan hidup. ini rasanya podcast saya kurang nih sama Pak Eko nih. Ada banyak yang saya harus tanya ini. Ya, Pak Eko. Pak Eko kan mengalami perubahan karakter. Karena apa? Tuhan kan rindu bukan untuk memberkati. Tuhan juga rindu memberkati, tapi Tuhan lebih rindu untuk mengubah karakter seseorang. Ya enggak? Dia untuk memberi mujizat gampang saja. Dia pencipta segala sesuatu. Yang susah ini kan manusia itu tidak mau dirubah karakternya. Tapi Tuhan rindu loh untuk mengubah karakter Pak Eko. Itu karakter yang berubah. Itu Tuhan lebih rindu itu. Nah, pertanyaan saya, Pak Eko sudah berubah ya, karakternya. Karakternya berubah, yang berdampak, memberikan teladan, ya, ada damai sejahtera, sukacita, pastinya dong kepingin untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang belum kenal, mungkin di ruang tunggu stasiun atau di airport atau apa lagi duduk di jalan atau lagi nunggu obat di rumah sakit, sebelahnya ada orang, pasti dong kita ingin kalau sudah punya karakter yang berubah, pasti kepingin berinteraksi siapa sebelah yang duduk sebelah saya. Nah, apakah Pak Eko mengalami hal itu? Ya, Ya,
Coba Jadi ceritakan. Nah, bagaimana Pak Eko? bicara tentang perubahan, Ya, jadi saya mengangkat satu power statement yang saya dapat dari salah satu komunitas saja. oke. Jadi, dan itu adalah peneguhan saya. Oh, ini yang saya lakukan benar. Bahwa perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi. Sampai terjadinya perubahan itu pria sejati. Wah, keren. Ya, oke. Mantap. Itu Silakan. peneguhan yang saya dapat dan peneguhan bahwa oh yang saya lakukan sudah on the right track gitu ya. On the right Dan track. di Oke. situ Very good. bertumbuhnya kedewasaan saya itu adalah wujudnya dalam bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab pertama, tanggung jawab terhadap dosa saya sendiri. Ya, Tanggung jawab saya sebagai imam, bagaimana saya harus menjaga keluarga saya. Tanggung jawab saya sebagai nabi, saya harus mengajarkan. ya. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin, saya harus bagaimana saya pandai bijak dan pandai dalam memerintah. Nah, itu pertumbuhan perubahan kedewasaan saya Wah, keren. wujudnya dalam bentuk tanggung jawab itu. Wah, Kira-kira begitu ya. luar biasa ini. Ini memang fasilitator, the best fasilitator. Oke, Pak Eko. Pak Eko pernah nggak mengalami kendala atau penolakan waktu Pak Eko menginjilin orang atau menceritakan siapa Yesus itu pada orang lain yang belum dikenal, terus dia menolak? Pernah nggak mengalami penolakan? Bisa cerita? Sering. Sering, pastilah. Kalau nggak pernah itu omong kosong. Berarti belum bertobat, belum berubah. Itu saya sering. Tapi apa saya berhenti? Enggak. Terus, oke lanjut, silakan. Ya, jadi karena ya termasuk motivasi yang ada menjadikan saya menjadikan ada prinsip dalam diri saya. Tiada Oke, hari tanpa menyampaikan kabar sukacita, yes, tanpa bersaksi atas kebaikan Tuhan. Itu amin. nah, Oke, ceritakan Pak, waktu mengalami penolakan, iya. yang mereka Ya, karena omongin? tujuannya untuk memenangkan jiwa. Ya, Jadi kita bisa melalui tentunya di situ memang perlu hikmat Tuhan. iya, Di betul. antaranya dalam kita menggunakan kata-kata. Jadi kalau di saat kita mengalami penolakan itu kita evaluasi apa yang salah ya, ataukah adakah kalimat saya yang mungkin tadi salah gitu. Jadi memang di situ perlu kita roh hikmat, pengertian yang benar dan kerendahan hati itu yang utama. Situ sehingga kita harus banyak mendengar daripada kita yang ngoceh. Iya, Kita mendengar gitu. oke. Ya, oke, ya, oke. Ini waktunya nggak banyak. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, ya silakan buka mikrofon dan bertanya. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan. Apa mana? Dari ibu siapa nih? Ibu Ati. Saya Pak Henry. Siapa? Oh, Saya Pak Henry. oh, oke, oke, Mama Ita. Silakan, Mama Ita Depok. Silakan. Ya, Ya, salam semuanya. Salam kenal untuk Pak Witono. Kedengaran nggak suara saya nih, Pak bagus, Witono? bagus. Jelas, Bu. Mantap, mantap. Jelas. Jelas. Ya, saya ikutin dari awal perjalanan kerohanian Pak Eko. Ya, begitu dahsyat ya. Ya, saya nggak lihat yang masa lalunya waktu Pak Eko masih kecil, masih anak-anak, masih labil lah, masih labil gitu ya. Tapi saya melihatnya menjelang Pak Eko tuh mulai remaja, terus dewasa ke sana lah ya. Nah, dan saya percaya sekali doa orang benar bila diyakini besar kuasanya. Amin. Amin. Dan itu yang terjadi atas doa ibunya Pak Eko, ya. Doa seorang ibu tuh nggak neko-neko, nggak minta apa-apa. Dia hanya minta ya Tuhan sertai anak-anakku, kerinduan orang tua apa ya untuk anak-anaknya, terutama di imannya, terutama di keyakinannya. Itu otomatis kalau udah iman dan keyakinan. Tadi yang dibilang Pak Eko, ibu saya hanya
minta carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu aja garis bawah ya. Amin. Selebihnya akan ditambahkan. Tambahkan. Amin. Iya kan? Keren, keren. Ya. Iya. Jadi saya hanya melihat itu dasar orang tua mendoakan. Sama kita sebagai orang tua juga begitu, nggak pernah saya minta apa-apa kayak gitu, enggak. Itu anugerah semua. Kasih karunia itu menurut iman percaya kita, gimana kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu kita pegang sehingga menghasilkan. Nah, yang ini nih saya kagum dengan Pak Eko, ini menghasilkannya banyak, walaupun dalam perjalanan hidup jatuh bangun, itu biasa namanya proses hidup ya. Nah, Amin. saya nggak begitu itu kan ya, apalagi bahkan sampai ketemu istri jauh lagi. Tadi di mana tuh pulau apa tuh, yang pulau kecil katanya di Papua. Serui. Itu kan anugerah. Itu kan selebihnya akan ditambahkan dan sebagainya itu. Ya. Yang pertanyaan saya begini, Pak. Dalam perjalanan hidup Bapak sebagai orang Kristen yang sudah Tuhan proses, yang tadinya firman aja, Bapak tuh tidak menghormati firman loh. Itu firman itu Tuhan punya. Ngerokok lagi. Ngerokok keluar di gereja. Aduh, saya rasanya hati saya kayak ditusuk-tusuk deh gitu. Ya ampun, itu firman kan perkataan Tuhan kan. Nah di situ, tapi Tuhan kan nggak marah. Cuman kayak main layangan, diulur aja. Satu saat Ya, itu betul. layangan diturun, ditarik, digulung tepat di tangan Tuhan. Amin. Dan itu yang terjadi pada Pak Eko. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Tadi Bapak udah katakan saya harus jadi ayah, jadi imam, jadi nabi bagi keluarga saya dan sebagainya gitu. Apa yang dampaknya, hasil apa yang Bapak tanya, apa Bapak sampaikan kepada Tuhan terhadap anak-anak Bapak? Kira-kira ada nggak? Tolong Bapak ceritakan satu-satu tuh anak Bapak yang ada berapa tadi tuh? 3 apa berapa tuh, saya lupa. Nah, apa sih ada dampaknya? Pasti ada yang menonjol. Karena saya punya 4 anak, ada yang menonjol Pak di situ. Iya. Itu aja dulu pertanyaan pertama. Dampaknya yang Bapak buat terhadap diri Bapak untuk anak-anak. Pertanyaannya nih mantap nih. Silakan. Boleh saya jawab langsung, Pak Andre? Ya, silakan. Monggo. Ya. Oke. Jadi 2 anak saya yang terakhir ini Tuhan izinkan mereka jadi melayani di gereja dan di sekolahnya menjadi pemusik dari mulai mereka SD. Mereka sudah jadi tim musik inti di gereja. Jadi itu Tuhan izinkan, ya memang kebetulan saya sendiri hobi musik dan kami ada fasilitas alat. Jadi tapi kan kita tahu banyak orang tua yang maksa-maksa anaknya belum tahu, tapi belum tentu anaknya bisa mengikuti apa yang kita mau. Tapi dalam anak saya ini itu. Jadi mereka sudah melayani dan setiap kali kami di dalam keluarga itu sudah menjadi satu kebiasaan. Ya, kami berdoa, dengan kami bergandeng tangan, kita melakukan doa sepakat tidak hanya dengan istri saya, tapi juga dengan anak-anak, sehingga mereka mendengar kalau kami berdoa itu apa sebenarnya menjadi doa kami. Dan puji Tuhan, itu menjadi salah satu menjadi yang kita memagari kita, ya, dan menciptakan satu hubungan bisa membentuk kami, tidak hanya saya sebagai kepala keluarga, kami bisa berhubungan intim dengan Tuhan, dengan bertekun, dengan konsisten dalam berdoa, dengan membaca firman, termasuk sharing firman. Jadi kalau kita tidak hanya terbatas berhenti di sebagai pelaku firman saja, tapi untuk mengajarkan, karena saya sendiri kepada anak-anak, dan puji Tuhan, kita mengajarkan, itu orang melihat profil kita nasihati orang, itu orang melihat profil kita dulu pasti. Kalau profil kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan, mereka akan terima. Amin. Tapi kalau
kita menyampaikan atau menasihati orang sementara kita belum menjadi pelaku firman yang benar, ya mereka akan ah omong kosong gitu. Ya, Om Kira-kira Dok ya. ya gitu Bu. Oh gitu Penjelasan ya. saya. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Nah, saya antusias banget ini. Ini ya, wah, itu Bapak di keluarga ya keluarga sendiri di Yerusalem Bapak ya Yerusalem inti. Bagaimana pelayanan Bapak di Yerusalem? Maksudnya Yerusalem juga, tapi untuk keluarga Bapak misalnya adik-adik, keluarga-keluarga dari adik-adik Bapak lah. Ada nggak dampaknya gitu? Saya dengar tadi ada yang nyebrang juga, Pak. Nah, karena Bapak pernah nyebrang, akhirnya Bapak kan kembali. Nah, kira-kira gambaran apa yang Bapak perlihatkan atau dampaknya bagi Yerusalem, khususnya adik-adik Bapak yang dalam keluarga Bapak? Ya, Silakan, Pak. kalau adik saya yang juga pernah menyeberang, malah dia sudah duluan kembali jadi anak Tuhan karena kebetulan dia juga menikah, istrinya orang Hokian Medan. Jadi Oh, oke. dia lebih lebih dulu kembali menjadi anak Tuhan daripada saya. Tapi kalau Oh, untuk kejutan. dampak, nah karena tadi yang menyemangati saya salah satunya adalah kualitas kekristenan seorang tidak tergantung dari berapa lama. Itu menjadikan satu, bukan tantangan saya ingin, sekalipun saya belakangan jadi anak Tuhan, saya ini enggak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, sehingga saya mengalami pertumbuhan iman yang pesat ya, kira-kira Iya, begitu. Dan itu iya. dampaknya pasti hingga ya secara tidak langsung adik-adik saya, mungkin ya termasuk ibu saya, itu saya yakin beliau bersyukur dengan pertumbuhan iman yang saya eh, alami, Amin. dan di situ bagaimana kita bisa menjadi garam terang dunia. Nah, itu eh, saya tetap seringkali ya saya mohon ampun Tuhan, jangan sampai Tuhan jadikan saya tinggi hati atas pencapaian yang saya Iya. jalani. Amin. Tetap adalah mohon hikmat dan roh rendah hati dari Tuhan. Ah, Itu Amin. aja Bu yang Iya, ingin. ya. oke, very good. Masih terakhir nih Pak, pertanyaan saya terakhir. Bapak masih tinggal di Papua atau bagaimana? Kami sejak tahun 2000 eh, 2009 kami sudah di Malang Bu. Cuman berpindah tempat yang dari 2016 baru kami menetap di Sengkaling. Jadi ya dengan harapan ya mungkin di Sengkaling ini menjadi tempat kita menjalani masa tua gitu kira-kira. Iya. Oke Pak, Pak Eko, terima kasih. Silakan Pak Andre. Oke, Ya, terima kasih Mama Ita atas Iya. hati. partisipasinya ya. Mau bertanya. Saya mau sapa dulu, ada banyak yang baru saya kenal. Selamat siang Pak Agung Wijaya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang juga Pak Elson. Ada lagi siapa? Ya sudah, itu yang dapat. Pak Agung, dari mana Pak Agung? Selamat siang Pak Agung, Pak Elson. Ada monitor? Saya dari Malang, Pak. Selamat siang, selamat Oh kenal. iya, Pak Agung dari Malang. Temannya Pak ini ya? Ya, Pak, Ya, itu temannya sahabat Pak. saya itu Pak. Oh iya ya, Pak Agung ya. Ya, untuk diketahui, pelayanan. ya nggak apa-apa. Kita ada di Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai Oh iya. pukul 12.00. Kalau Pak Agung tidak ada kesibukan, boleh masuk di Zoom ini. Jadi link Zoom-nya tetap sama Pak. Sudah 1 tahun ini tidak pernah berganti kok. Jadi Oh dan iya, tidak iya. ada kesibukan, Pak Agung boleh masuk sini, Iya, iya. boleh berbagi apa kesaksian atau apa. Jadi kita akan senang sekali ya, sampaikan ke teman-teman juga ada, boleh ikut juga. Ini Pak Elson, Nanti saya Pak Elson ada juga. waktu. Saya Oh iya, masuk lah. oh iya. Ini Pak Elson juga sama kan? Temannya Pak Agung ya? Halo. Assalamualaikum, saya dari Batu. Saya temannya Pak Eko.
Oh, Pak Yosua. Pak siapa? Ya, Yosura. sahabat saya juga itu, Pak. Pak Yosua. Yosura. Ya. Pak Yosua. Oke, selamat siang Pak Yosua. Kita ada di Zoom ini setiap hari Senin sampai Kamis saja, Pak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 12 ya. Mulai jam 12. Jadi podcast ya. Tapi sifatnya ya kesaksian lah, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan ya. Bagaimana seseorang diubahkan Tuhan menjadi anaknya ya. Jadi pria sejati lah. Oke, Pak Elson, apa Pak Yosua ya? Apa namanya di sini Elson? Ya, anaknya. Itu nama anak saya ya. Jadi nama saya Yosua, ya Yosua Ribon. Oh iya, oke. Ya, oke Pak Elson, Pak Yosua, selamat bergabung dengan kita. Alright. Salam kenal semuanya. Ya. Oke, ada yang mau ditanya ke narasumber ini, teman-teman yang ada di Zoom ini? Ada Ibu Joyce, ada Pak Ngapurono. Ada yang mau ditanyakan Pak Ngapurono dari Pati atau Ibu Joyce? Oh Pak Ati ya. Silakan Ibu Ati. Ya silakan. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali ya kalau kita ikuti sejarah perjalanan iman Pak Eko, ya timbul banyak pertanyaan yang perlu ya kita harus garis bawahi dan menerima dan mendapat jawaban yang akurat tentang perjalanan iman Pak Eko. Nah, yang saya tarik tadi yang saya dapatkan ini, saya mau kasih dasar dulu untuk Pak Eko ya, bahwa masuk Kristen ya, menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak hidup susah ya. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak pernah sakit ya. Menjadi orang Kristen bukan berarti bahwa kita tidak pernah hidup kekurangan. Hal-hal itu pasti saja ya, Tuhan sudah siapkan untuk kita hadapi, kita jalani, dan kita akan lewati dalam perjalanan iman yang ada. Nah, karena tadi saya dengar itu Pak Eko bilang, ketika kembali kepada Yesus, merasa keterpurukan hidup itu sangat luar biasa ya. Sampai Pak Eko bilang, loh kok jadi orang Kristen hidupnya seperti ini ya. Nah itu saya katakan bahwa jadi orang Kristen bukan berarti Pak Eko nggak pernah hidup susah atau berkekurangan, nggak pernah jadi orang Kristen bukan berarti nggak sakit. Ada satu mob bilang katanya, saya kira itu pendeta itu nggak bisa mati dan dokter itu nggak pernah sakit. Oh itu salah itu ya, salah. Salah itu. Nah sekarang ini saya mau tanya ini, pertanyaan saya ini. Ketika usia 10 tahun itu berpindah iman atau menyeberang ke perahu yang lain ya, sampai 29 tahun. Lalu 2017 Pak Eko sudah menerima Yesus ya, lahir kembali boleh dikatakan ya, karena awalnya itu dengar firman Tuhan sepintas-sepintas lah ya, nggak mau terima dan tempatkan dalam diri itu, hanya sepintas saja. Tapi setelah sadari itu karena berkat doa dari ibu bagi anak-anaknya, ya saya mau tanya apa perbedaannya yang Pak Eko rasakan ya, yang Pak Eko rasakan selama 29 tahun di seberang ya, apa tidak ada keterpurukan, kemudian datang kembali ke Yesus, lalu menghadapi keterpurukan itu, apa bedanya, apa perbandingannya ya, dulu dan sekarang ini seperti apa Pak Eko? Terima kasih. Ya. Silakan. Jadi kalau boleh saya jawab langsung ya? Silakan. Nah, ya. Menarik. Jadi kalau dulu saya banyak mengandalkan pikiran, logika, ilmu saya, kemampuan saya. Jadi kalau dalam hal bisnis contohnya, ini perhitungannya harus begini. Nah itu dari ilmu, dari mengandalkan diri saya sendiri. Sehingga di situ sama sekali tidak tersentuh bahwa seakan terpisah
antara spiritual dan kegiatan sekuler ini enggak nyambung. Artinya kita bisa seakan boleh melakukan apa saja. Tidak ada batasan koridor yang membatasi kita itu sebagai bahwa apa yang kita lakukan kalau bekerja. Di sini ada sisi spiritual yang juga ikut mendampingi kita. Dan di situ ada Tuhan. Nah, yang perbedaan yang paling signifikan itu Bu, dalam kehidupan. Jadi tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam segala hal. Itu kita banyak mengandalkan pikiran dan logika kita. Sedangkan setelah saya jadi anak Tuhan, bahkan semakin ke sini saya jadi tambah tahu di antaranya bahwa adalah dosa kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ternyata begitu aja itu adalah dosa. Jadi hal-hal semacam itu yang tidak kita ikuti, mungkin kita tidak kita ketahui karena kita di dalam diajarkannya kita mengikuti satu keyakinan itu tidak ada arahan yang secara jelas ke sana. Bahwa sebenarnya ya terkadang ya hanya masalah bahasa. Sebenarnya kita sama, hanya di sana mungkin hanya sebagai satu semacam rutinitas ini kalimat yang diucapkan, sedangkan di kita adalah melalui satu pemahaman yang betul bahwa sesungguhnya kalau di sebenarnya sama, ada yang sama dilakukan, mau minum mau segala macam itu berdoa menyampaikan satu ini Tuhan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, hanya perbedaannya karena di sana diucapkan dengan ini yang jadi seakan tidak menyatu dengan kita. Sedangkan kalau setelah saya merasa dimenangkan oleh Tuhan dengan diiringi pemulihan, perbaruan hidup hingga saat ini, ya segala sisi kehidupan saya itu saya tidak berdiri sendiri. Ada backing saya ini yang luar biasa ini. Amin. Tuh. Gitu Ibu. Mungkin Oke, baik. Berarti nggak ada perbedaannya ya. Semua sama. Tinggal keyakinan kita saja ya, Pak Eko ya. Keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan mengambil alih dalam segala hal, Amin. apapun yang sedang kita jalani. Terima kasih ya, Pak Eko. Terima kasih Bu Atik dari Nias Utara. Halo, selamat siang. Ada Pak Jonjang nih sahabat saya. Pak Jonjang, mana ini? Selamat siang Pak Jonjang, bisa dengar saya? Selamat siang, Mas Andre. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Kenal ya? Kenal sama Pak Jonjang ya? Pak Eko ya? Iya. Oh iya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Jonjang, monggo. Kebetulan saya barusan gabung, jadi belum Iya. ada yang ditanyakan. Belum ada, oke, nggak apa-apa. Oke, selamat bergabung Pak. Selamat bergabung Pak yang di Zoom ya. Kita ada di sini di podcast ini setiap hari Senin sampai Kamis saja Pak Jonjang. Mulai jam 12 tepat ya. Tepat kita akan mulai, nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan Pak Jonjang, welcome to the club. Selamat datang ya di Kompak. Terima kasih. Jam 12 Pak Jonjang. Pak Jonjang bisa memberkati kita ya. Pelayanan Pak Jonjang ini wah, luar biasa, tidak semua orang bisa ini. Tidak semua orang bisa loh. Tapi Pak Jonjang bisa ya, dengan bersama Roh Kudus pastinya. Nanti amin. Kapan-kapan saya mau undang Pak Jonjang nih masuk podcast ini. Berarti ini antik ini Pak Jonjang punya talenta ya, tidak semua orang. Oke, ada lagi Ibu Joyce Ambon. Selamat siang Ambon. Ada yang mau ditanyakan Ibu Joyce? Boleh buka mikrofon. Ini antik ini. Ini narasumber kita ini antik ini Pak Eko dari Sengkaling ini. Ibu Joyce, halo. Halo Ambon.
Iya, Ya, Pak silakan. Andre, selamat siang. Selamat siang, Bu Joyce. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Silakan, buka mikrofonnya. Ya, Iya, terima kasih Pak Andre atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk eh, mau, ya boleh dikata mau menanggapi ya, silakan. pengalaman iman yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Saya juga berterima kasih, sangat berterima kasih karena bagi saya merasa bahwa bukan karena kebetulan saya ada di grup ini, Amin. tapi memang saya yakin sungguh bahwa ini cara Tuhan. Ya. Cara Tuhan untuk mempertemukan saya dengan semua teman-teman yang ada di grup sini lewat mama saya itu, Mama Pendeta Ati. Oh, oke. Oh, Ibu Ati Nias. Iya. Bu Ati Nias kan? Bukan Nias, Pak. Oh, sorry. Saya dari Ambon. Oh, yang dari ya sorry. Bu Niat yang dari Nia, sorry. Ya, Bu Ati dari Iya. Ambon, yang dari Manokwari kalau nggak salah ya. Iya. Tadinya dia Manokwari ya, sorry. Ada dua nama mirip nih. Ya, oke. Oke, mohon maaf Bu Ati. Iya. Ya. Baru merek di situ, Pak. Terima kasih sekali Pak Andre. Ya. Kalau saya dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit tanggapan terkait dengan pengalaman iman, cerita iman yang tadi sudah disampaikan. Kalau buat saya itu, saya cuma satu pertanyaan. Saya kebetulan karena sebetulnya saya juga terlahir dikandung dan dilahirkan dari keluarga Kristen. Cuman perjalanan sejauh perjalanan bersama dengan Yesus, ada juga hambatan-hambatan yang saya temui yang hampir mirip-mirip juga dengan Pak siapa ya? Pak Eko. Eko. Eko Witono. Eko. Yang berhadapan juga dengan teman-teman yang seiman, yang punya karakter yang selalu saja menekan orang ketika orang itu dia mau maju, dia mau lebih kuat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan dengan baik, tapi ada saja teman-teman seiman yang selalu menekan dan merasa diri mereka terlalu hebat. Kamu itu apa sih? Mau maju, memangnya pendidikan kamu itu apa sih? Nah, pertanyaan saya gini Pak Eko, kalau tadi sepintas kalau saya salah mohon maaf. Saya dengar bahwa pengalaman Pak Eko ketika Pak Eko kembali untuk mengikuti Yesus ketika beberapa waktu meninggalkan keyakinan itu dan kembali lagi mengikuti Yesus, ada saja hambatan mungkin dari teman-teman yang lain, tapi juga ada dari saudara-saudara. Kira-kira di saat Pak Eko mengalami hambatan-hambatan seperti itu, saya pengen untuk dengar dari Pak Eko, sehingga itu menjadi penguatan ke saya ketika nanti saya ada mungkin berhadapan dengan sifat-sifat seperti itu, mungkin saya sudah kuat untuk bisa menghadapi seperti itu. Ketika Pak Eko berhadapan dengan hambatan-hambatan seperti itu, apa saja yang Pak Eko lakukan sehingga bisa keluar dari hambatan-hambatan itu? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Andre, Pak Eko. Oke, silakan Pak Eko, monggo. Ya, terima kasih. Ibu Joyce, Ambon di mana, Bu? Ambon Kota, Pak Eko. Saya Ambon Kota. Saya 2023 ada pekerjaan 10 bulan di sana di Tantui, di Siloam. Oh, kalau saya ini di daerah Soya, Pak Eko. Saya di atas Puncak. Saya di Puncak. Pak Eko tahu. Oke, naik ya. Jakarta ada Puncak, Ambon juga ada Puncak. Iya, betul. Saya kalau ngopi dan makan nasi goreng apa di sana. Kongko di Soya. Oke. Ya, kalau tadi yang ditanya saya kan hambatan dari yang non-Kristen. Kalau sekarang pertanyaannya, saya mungkin boleh menyampaikan kalau apakah ada hambatan dari yang teman seiman. Banyak, Bu. Banyak. Disitulah mendewasakan saya. Ya, jangankan
teman seiman yang sekedar jemaat, bahkan hamba Tuhan, kita menjadikan satu pemikiran, hamba Tuhan pun manusia. Ya. Jadi, namun salah satu yang mendewasakan kita juga adalah kita kalau mau cari gereja yang sempurna, tidak Nggak ada. ada. Mimpi. Cari gembala yang sempurna, Nggak tidak ada. ada. Cari majelis yang sempurna, cari jemaat yang sempurna, tidak ada. Amin. Jadi dengan ketidaksempurnaan itu, maka kita bisa mengalami satu resistansi atau perlawanan atau apalah, dengan apa kita mencapai sesuatu pencapaian prestasi atau kita ingin maju, ada hambatan karena mungkin ya kasihnya belum dipenuhi dengan kasih yang sesungguhnya, sehingga ada iri atau cemburu, mungkin begitu. Kan kita pun ya terlepas itu kita tidak perlu untuk menghakimi orang bahwa dia iri atau bagaimana. Yang terutama adalah, wah, kasihan saudaraku. Ya, mungkin itu adalah jalan keluar yang paling mudah buat kita. Bagaimana kita bisa melakukan, menghadapi penolakan atau resistansi seperti itu. Saya berikan ilustrasi. Saya ada pelayanan di satu daerah. Di sana multi sinode, banyak sinode macam-macam, dari yang Protestan, Pentakosta, dan lain-lain. Ada satu fenomena yang unik. Ini bisa menjadi satu bahan renungan kita. Di saat ada jemaat yang dia tidak diopeni, itu apa ya? Tidak dirawat, tidak dipelihara oleh gembalanya dengan baik, sehingga dia menjadi malas ke gereja atau apa. Kemudian ditangkap oleh gereja lain, itu jadi masalah di daerah ini. Nah, yang perlu, terus fenomenanya apa? Tapi di saat dia menjadi pindah keyakinan, malah aman. Ini fenomena yang saya temui, Bu. Nah, ini patut kita sebagai anak Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan, kita perlu waspada itu. Kalau kita punya teman semisal, kok dia kemudian pindah gereja atau apa, ya nggak apa-apa, biar dia bisa bertumbuh, kita dukung. Justru seharusnya jangan sampai dia akan beralih keyakinan, akan hilang menjadi orang percaya. Mungkin itu, Bu. Jadi kalau masalah perlawanan dari ini banyak, dan begitulah sikap saya untuk menyikapinya. Tetap ya kita berjalan menerapkan kasih, dan ya kita dengan kerendahan hati. Itu Ibu Joyce, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaannya. Karena saya memang pernah mengalami hal seperti itu, sampai saya itu hampir-hampir mau bunuh diri, hampir. Iya. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan ya, Ibu ya. Ambil keputusan untuk mau pindah gereja, tapi ya puji Tuhan, anak juga kasih penguatan sehingga saya bisa kuat sampai. Ada lagi yang mau Terima kasih. ditanyakan? Ada lagi, Bu? Pak Eko. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Cukup ya. Oke. Ya, terima kasih, ya, terima kasih, Ibu. Tuhan memberkati. Oke, very good. Alright, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan, saya kasih satu pertanyaan. Bentar, hujan keras ini. Bentar. Oi. Ya. Ya, sorry. Hujan gede di Purwokerto sekarang.
Ya, ada yang mau bertanya? Satu lagi saya beri kesempatan yang mau bertanya, silakan. Buka mikrofonnya. Sorry, tadi saya harus angkat jemuran karena nggak ada orang di rumah. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kalau nggak ada, saya tutup, saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri podcast ini, Pak Eko Witono bisa berikan pesan moral apa kepada teman-teman yang di Zoom ini maupun teman-teman yang banyak nih, sudah mulai banyak di YouTube channel, yang teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel. Jadi pesan moralnya apa terhadap kesaksian hidup seorang Eko Witono, ya, mengalami perubahan, ya, mengalami paradigma yang dari perahu yang satu, perahu yang lain, kembali lagi ke perahu yang lain lagi. Nah, jadi pesan moral apa untuk teman-teman? Silakan. Ya, yang pertama secara umum saya sudah terberkati dengan informasi yang saya dapat dari Pak Andri, bagaimana kita harus selalu tetap bersyukur, be grateful ya. Iman bertumbuh, tiada hari tanpa menyampaikan kabar sukacita, tanpa bersaksi atas kebaikan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Ini nilai-nilai umum yang saya sudah dapatkan dari Pak Andri. Terima kasih Pak Andri sudah berkati saya. Nah, yang terkhusus dari saya, karena ini menyangkut bahwa tiada henti, Tuhan tidak pernah menyerah, Tuhan begitu baik, dan ini menjadi satu pintu pertobatan saya. Amin. Turning point, ya ini saya dapatkan ini dari Pak Yosua, ini turning point. Keren nih Pak Yosua. Selamat siang Pak Yosua. Tetap semangat. Jadi dalam hal bersaksi atas kebaikan Tuhan, yaitu adalah pengalaman pribadi kita untuk perubahan karakter, sehingga di situ kita boleh menjadi teladan. Nah, jadi dan ingat kembali saya menculik satu ini yang saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya Pak Agung dan Pak Jonjang ini. Jadi kalau namanya perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi hidup harus tetap berbuah. Ya. Amin. Oke. Ada lagi Pak Eko? Ya, cukup Pak. Ya saatnya kita ini ya. Saatnya kita tuwean, sudah banyak padi sudah menguning. Jadi kita yang kerja sedikit, jadi mari kita jadi pekerja. Oke, terima kasih Pak Eko Witono. Ya, tadi saya perhatikan ya, ada dari Bu Joyce ya, ada dari Bu Ati, ada dari Pak Eko tadi, bahwa kita tidak bisa juga kita tidak disukai oleh teman-teman seiman, kan? Ya enggak? Jadi poinnya ya, bagaimana kalau ada orang yang tidak suka sama kita? Ya. Bukankah kita tidak bisa memaksa semua orang harus suka sama kita? Karena Yesus saja yang muridnya 12, tapi masih ada satu orang yang mengkhianati dia. Ya enggak? Yesus loh, menjual Yesus dengan 30 keping perak, ya enggak? Nah pertanyaannya, siapa kita? Kok mau disukai oleh semua orang? Siapa kita? Enggak ada. Jangan mimpi kita disukai oleh semua orang, jangan mimpi. Yesus saja loh, ya, yang hidup dengan murid-murid yang 12 orang, yang tiap hari melihat Yesus melakukan penyembuhan, mukjizat, segala macam, dia tahu. Tapi ada juga yang menjual. Yesusnya kan nggak disukai juga sama Yudas, kan? Ya nggak? Siapa kita? Apalagi kita yang tinggal berdampingan dengan begitu banyak orang, mau mengharapkan semua orang suka sama kita. Mimpi. Ayo mikir. Jangan hidup kita apa kata orang, hiduplah apa kata Tuhan, ya enggak? Pasti ada damai sejahtera di dalam kita. Oke, tetap semangat Pak Eko Witono, ya, tetap semangat, ya, dengarkan baik-baik ya. Inilah
nothing is too big for Jesus to handle, and nothing is too small to escape His attention. Tak ada yang terlalu besar bagi Tuhan Yesus untuk ditangani, dan tak ada yang terlalu kecil untuk luput dari perhatiannya Tuhan. Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi telah menguning, tapi bekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, matur nuwun Pak Eko Witono. Terima kasih Pak Jonjang, Pak Yosua, Pak Agung Wijaya, Ibu Joyce, Ibu Ati, Mama Ita. Terima kasih. Sampai jumpa besok siang pukul 12 tepat kita jalan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke. Ciao. Terima kasih Pak. Tuhan berkati.